Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami banggakan seluruh jajaran para kepala sekolah di Yayasan Akmala Sabila beserta jajaran para wakasek. Yang kami banggakan pula para asatidah di Yayasan Akmala Sabila. Yang kami banggakan pula para tenaga kependidikan di Yayasan Akmala Sabila. Para siswa-siswi, baik dari SD, SMP, SMA IT Akmala Sabila yang Umi banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan kegiatan upacara bendera di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Sholawat serta salam mariah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini perkenankan kami ingin menyampaikan terlebih dahulu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh para pejuang sejati, baik di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah berusaha, bekerja keras untuk terus membesarkan Akmala Sabila. Kalau hari ini Akmala Sabila bisa besar bukan karena siapa-siapa, tapi di dalamnya adalah mereka para pejuang sejati. Kita kasih hapus dong buat para pejuang sejati. Semoga jerih payah yang telah dilakukan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan di Yayasan Akmala Sabila akan menjadikan wasilah kebaikan untuk kemudahan kita menjadi manusia-manusia yang insya Allah merdeka, bahagia dunia dan akhirat. Demikian juga kami menyampaikan apresiasi untuk hari ini pada pertama para petugas upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang telah menampilkan dan menunjukkan begitu sangat meyakinkan. Kita melihat dari petugas-petugas dari protokol MC kemudian juga dari para petugas Paskibra dan semuanya itu adalah merupakan sebuah pagelaran yang sangat luar biasa. Kita kasih hapus buat mereka yang luar biasa. Dan hari ini mengapresiasi secara kesemuanya bahwa sesuai dengan jadwal kegiatan hari ini kita akan mengadakan upacara bendera persis di 7:30 dan itu alhamdulillah terwujud. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa kita semuanya, para pendidik, para tenaga kependidikan dan para siswa, kita ingin berkomitmen menjaga kedisiplinan. Para peserta upacara yang berbahagia, kalau hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan upacara bendera, maka sudah barang tentu kita ini sedang melaksanakan sebuah peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke hari ini pasti semuanya turut melaksanakan kegiatan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Maka ketika kita mendengar dan hari ini kita melaksanakan kegiatan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, yang harus kita bayangkan adalah ternyata kemerdekaan yang selama ini kita rasakan nikmatnya itu diperoleh oleh mereka para pejuang, para pendahulu kita yang begitu dengan gigihnya memperoleh kemerdekaan dengan berdarah-darah. Dan kita hari ini yang menikmatinya.
Kita bisa membayangkan ketika mereka bagaimana mereka berjuang untuk kemerdekaan. Dengan mereka tidak merasa nyaman hidupnya, dikejar-kejar musuh, dan mereka betul-betul memperjuangkan dengan darah yang begitu bersimbah dan sangat-sangat menderita. Dan hari inilah kita ingin betul-betul mengingat kembali dalam sejarah itu. Kalau hari ini di antara kita ingin hidup merdeka, ingin hidup itu sampai kepada yang dicita-citakan, maka banyaklah belajar dari para pejuang masa lalu. Kenapa mereka berhasil memperoleh kemerdekaan? Karena mereka memiliki karakter, yang karakter itu adalah modal untuk kebahagiaan. Apa yang dimiliki oleh mereka para pejuang? Yang pertama adalah karakter kedisiplinan. Tidak mungkin orang sukses kalau tidak dimiliki karakter disiplin. Siapa saja yang ingin hidupnya sejahtera lahir dan batin, maka lakukan. Jadikan disiplin adalah model kerja kita, kerja atau pola kerja keras kita. Jadi jangan sampailah kita ini sudah 80 tahun merdeka, kemudian kita hanya tinggal menikmati, tapi kita tidak memiliki karakter yang dimiliki oleh mereka para pejuang. Itu nonsen. Kita tidak akan sampai ke dalam atau ke sebuah kesejahteraan lahir dan batin. Untuk itu, bagi kita semuanya, terutama pertama ini bagi para pelajar, para peserta didik semuanya, baik dari SMPIT atau juga SMAIT, hendaklah kalau kamu ingin menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, yang pertama adalah karakter kedisiplinan. Kita tahu para pejuang itu kalau mau menyerang atau juga melaksanakan strategi perang, maka diaturlah dengan waktu yang sangat tepat sekali. Waktu yang tepat inilah yang akan menjadikan kemenangan para pejuang tersebut. Kemudian anak-anakku sekalian, tema hari ini sesuai dengan tema secara nasional bahwa ada 3 jadi ada satu tema itu yang ada 3 poin Yang pertama adalah bersatu berdaulat. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema ini sangat menarik. Bahwa yang pertama itu diharapkan agar bangsa ini, para penduduknya, para pelajarnya, para guru, para tenaga pendidikan harus memiliki adanya persatuan, menggalang persatuan dan berdaulat. Ini menunjukkan sebuah perintah di mana perintah dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Saff Allah mencintai orang-orang yang berada dalam baris atau satu barisan dengan penuh kekokohan dan kekuatan. Jadi Allah itu suka sama orang-orang yang bersatu berkeluarga. Kalau berbaris bersatu itu betul-betul kokoh barisannya. Yang kemudian berdaulat. Di situ ada kedaulatan, ada sebuah ta'awun, gotong royong, kebersamaan, saling membantu. Nah inilah yang akan mewujudkan bahwa kita adalah masyarakat, insya Allah masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warubun ghafur. Masyarakat yang sejahtera, gemah rifah laujinawi. Penduduknya sangat ramah, penduduknya sangat bahagia dan juga rakyat-rakyatnya, penduduknya itu juga sangat merasakan atau menikmati dari kebahagiaan tersebut. Kemudian selain bersatu berdaulat rakyat sejahtera. Kesejahteraan itu adalah cita-cita yang diinginkan oleh semua manusia. Bukankah manusia itu hidup yang dijalaninya tuh ingin menjadi manusia yang sejahtera? Apa arti sejahtera? Sejahtera itu adalah aman, damai, tenang, nyaman, kondusiflah suasananya. Maka ketika kesejahteraan ini didapat oleh manusia-manusia yang tadi bersatu dan berdaulat, pasti akan sejahtera.
Dan kesejahteraan ini sudah barang tentu harus dicapai dengan usaha dan upaya kita bersama untuk bekerja keras dalam menghilangkan kebodohan. Anak-anakku, kita semua ini adalah hamba Allah yang siang, pagi, petang tidak pernah berhenti untuk mengingatnya. Dan tidak ada lain cita-cita kita adalah cita-cita mardotilah, cita-cita ingin sukses dunia dan akhiratnya. Maka perjuangan kalian itu membutuhkan pengorbanan, upaya dan kerja keras yang luar biasa dibanding mereka-mereka di luar sana. Kita betul-betul adalah manusia-manusia yang dipilih Allah, manusia pilihan yang tidak semuanya anak-anak pelajar sekarang itu untuk berada di sebuah tempat, yakni di pondok pesantren. Tapi kalian ingat, harus bangga bahwa pesantren, pondok pesantren adalah tempat di mana kita akan memperoleh kebahagiaan. Pondok pesantren adalah suatu tempat yang ke depan kita akan memperoleh kesejahteraan. Dan itulah makanya proses yang ditempuh itu sangat membutuhkan kerja keras, kesungguhan, dan betul-betul keseriusan. Tidak ada dalam kamusnya anak mondok atau santri mondok itu segera pindah rumah dari rumahnya ke sini. Tidak, itu haram hukumnya. Tapi yang mondok itu adalah kakak-kakak untuk selalu memperoleh dalam hidupnya sejahtera dengan mendekatkan diri kepada Allah di pagi hari, siang hari, malam hari, bertafakur dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kalian, kakak-kakak semuanya, wa insya Allah, Allah ridho. Dan inilah yang kita inginkan dalam proses perjalanan untuk menuju kesuksesan. Maka sejahtera itu harus kita rasakan semuanya. Sejahtera itu tidak mungkin diperoleh dengan hanya berpangku tangan, dengan hanya kemalasan, tidak. Bahwa mereka yang sejahtera itu adalah mereka orang-orang yang bekerja keras. Kadang-kadang siang hari orang sedang istirahat, kita masih berkegiatan. Itu adalah dalam rangka apa? Memperoleh kesejahteraan. Dan yang ketiga, Indonesia maju. Akmala Sabila akan maju. Manakala para warga sekolah, warga pesantren, semuanya ini adalah secara kompak, bergerak, kompak dan serempak untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan penuh semangat, dengan penuh didasari nilai-nilai keikhlasan dan dengan penuh kesungguhan. Maka dari itu, kalau kita Akmala ini ingin maju, tidak ada yang kita lakukan kecuali sebuah keniscayaan. Kita harus bergerak, kita harus serempak, dan disitulah akan terjadi sebuah kemajuan. Para pendidik dalam melaksanakan tugasnya, amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman, ini adalah bagian hadza min fadli rabbi, anugerah dari Allah. Tidak semuanya orang pendidik itu bisa dekat sama Allah. Kadang-kadang mereka hanya ngajar sebatas transfer pengetahuan kepada siswanya, hanya sekedar menyampaikan, memberikan pengetahuan tanpa didasari dengan ketulusan, tanpa didasari dengan keikhlasan atau juga lillah. Tapi kita dari mulai pagi yang full day sampai dengan sore hari, itu sangat luar biasa. Kesungguhanmu, lelahmu, keringatmu akan menjadikan sebuah wasilah untuk kebahagiaanmu. Yakinlah itu semuanya. Demikian juga yang berada di tenaga kependidikan dari mulai bagian keamanan di depan sampai dengan yang di belakang, termasuk di kantin-kantin, pasti itu butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita tahu juga mereka yang di kantin bukan hanya sampai sore. Mereka malam hari pun masih melayani para santri atau juga para warga sekolah. Dan ini sudah barang tentu tidak dilakukan di luar sana. Orang bekerja itu sampai dengan sekian pulang, tapi
tenaga kependidikan sampai dengan 24 jam, termasuk para musyrik di dalamnya. Teman-teman ketahuilah bahwa semua yang dilakukan oleh kami semuanya, oleh para pendidik, oleh para tenaga kependidikan dan semua yang ada di sini adalah dalam rangka mengantarkan kalian semuanya. Untayan doa setiap malam di kala tahajud, selalu bermohon, ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh, ya Allah. Bukan hanya di pondok solehnya, ya Allah, tapi juga mereka membawa di rumahnya kesolehannya, ya Allah. Berikan kekuatan lahir dan batin, jauhkan mereka dari penyakit, ya Allah. Dan jadikan mereka orang-orang yang kelak akan memberikan kesuksesan dalam agama, dunia dan akhiratnya. Itulah yang setiap waktu kami kumandangkan, terutama di tahajud malam. Oleh karena itu, doa-doa kami semuanya para guru, ya, tidak akan mungkin ya bisa nyampe kalau kakak-kakak semuanya juga tidak berdoa dengan memohon kepada Allah. Selalu yang disampaikan adalah bahwa berdoalah apa yang kamu inginkan dengan sepenuh hati dan penuh dengan keikhlasan. Maka ini kita akan sampai di 80 tahun kemerdekaan ini menjadi manusia-manusia yang maju. Kemajuan adalah sebagai sebuah keniscayaan. Kalau tahun ini Akmala seperti ini, tahun yang akan tahun depan ya, mudah-mudahan Ibu masih punya umur panjang, Umi bisa bersama-sama ya. Insya Allah ya, Akmala sudah banyak ya tampil beda dalam banyak hal, baik secara kualitas dan kuantitasnya. Untuk itu kepada para kepala sekolah hari ini saya menyampaikan upaya, apresiasi dan kerja kerasnya, dan jangan berhenti untuk selalu ya bagaimana meningkatkan lembaga pendidikan di masing-masing satuan pendidikan untuk lebih ditingkatkan baik dari segi kuantitas dan kualitas. Di bulan Juli ya kita sudah mulai PPDB hari ini. Maka Umi berpesan kepada tim PPDB baik dari RA sampai dengan SMA, bergegaslah, seriuslah, kerja keraslah. Kalau teman-teman bekerja keras ya untuk bagaimana meningkatkan kuantitas pondok pesantren atau SD, SMP, SMA-nya atau RA-nya. Ini bagian dari sedang berdakwah. Demikian juga anak-anakku semuanya. Ibu ingin buat kalian semua berbanggalah dengan alma mater Akmala Sabila. Baik dari SMP di sini, bangga kamu berada di SMP Akmala Sabila. Demikian juga siswa SMA mengatakan, aku bangga berada di SMA Akmala Sabila. Kebanggaan itulah yang akan membuat kamu ingin selalu bergerak, ingin selalu berinovasi, berkreasi untuk peningkatan kualitas diri kalian semuanya. Jadi janganlah kita merasa gengsi, takut, malu dengan mengatakan, sekolah di mana kamu? Di SMP Akmala Sabila. Berbanggalah. Kenapa harus bangga? Karena kebanggaan ini akan mewujudkan, menjadikan diri kita ini semakin berkiprah, semakin kita ini bergegas dan bekerja keras untuk selalu bangga dengan prestasi terutama. Karena dengan kebanggaan akan menghasilkan prestasi. Maka teman-teman semuanya, ya, Umi berharap, ya, berbanggalah dengan alma mater SMP Akmala Sabila. Kalau Umi berada di Kabupaten, ya, Cirebon, baik di Pemda atau di dinas itu ya, kalau ada kedengaran, mereka sangat mendengar kalau SMA atau SMP itu atau SD-nya atau RA-nya, wah itu mah sekolah elit. Elitnya bukan ekonomi sulit ya. Sekolah yang performanya juga beda. Kalau kalian tampil drum band, kalau sudah dengar SMA Akmala Sabila, wah, itu saingan yang cukup ketat. Gitu ya. Demikian juga, walaupun di SMA juga masih baru, Umi juga mengapresiasi, termasuk juga SMP ya, mengapresiasi kalau teman-teman ya yang ikut di berbagai macam ajang lomba ya, tapi juga sudah mampu menuai prestasi. Seperti kemarin SMA itu di UIN Syekh Nurjati Cirebon ya,
Itu juga sudah ketika ya berkompetisi, bukan langsung dengan satu tim ya, tapi juga melalui beberapa tim gitu ya. Menang lagi, kemudian kalau tidak salah yang ketiga itu dia baru ya dia berada di posisi yang kedua. Tenang aja, nggak apa-apa ya. Tapi tetap kita itu dikenang oleh mereka ya, para warga di Kabupaten Cirebon. Kalau termasuk juga di Winsya Nurjati Cirebon, kalau dengar tentang Akmala ya pasti wah Bu Nur Lela gitu. Wah di situ ada Mas Habib, ada Bu Nur Lela gitu ya. Jadi itu kenangannya. Dan memang kenapa kita ini diminta ya Ustaz Novan ya untuk penelitian ya internasional kalau nggak salah ya, dan tempatnya mengambil tempat di SMA IT Akmala Sabila ya. Nah ini sangat luar biasa karena kita termasuk terpilih di Kabupaten Cirebon ini adalah sekolah yang bagus konon katanya gitu lah. Saya tidak ria ya. Orang mengatakan SMP SMA itu adalah Akmala Sabila sekolah yang bagus, sekolah yang sangat ya memiliki kejelasan akan konsep pendidikan. Dan itu buat seluruh peserta ya upacara terakhir Umi mengharapkan marilah kita bersama-sama untuk mampu ya mengingat kemerdekaan ini adalah dengan kita mempersiapkan diri ke depan agar kita menjadi manusia-manusia yang akan ya berkiblat atau mengikuti kepada ya jejak-jejak mereka para pendahulu, para pahlawan dengan karakter-karakternya, disiplin, tanggung jawab, tanpa mudah menyerah ya, terus kita berjuang dan menantang. Dan pada hari ini kita buktikan kalau para ustazah ya dengan kostumnya merah hitam, bukan putih ya. Putihnya di dalamnya kayak merah hitam ya. Si jago merah ini menunjukkan ya dengan kerudungnya yang merah, mudah-mudahan memberikan sebuah sifat karakter. Merah itu adalah membara, merah itu adalah berani, merah itu adalah tangguh, merah itu adalah sesuatu yang semangat, bukan semangka. Emang semangka juga ada yang merah ya. Semangat ya. Dan juga dengan hitam. Apa sih jago hitam? Yang hitam itu biasanya manis. Jadi kalau hitam itu ya tanpa kena panas, kena hujan, tetap tidak akan lekang ya. Dimakan apa saja, insya Allah dengan hitam itu akan semakin kuat. Ini guru-guru, para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, insya Allah dengan semangat hari ini akan menjadi para pendidik yang luar biasa. Sekali lagi kita kasih aplaus. Yang terakhir kita untuk anak-anakku semuanya dengan berpakaian jas alma mater masing-masing, beragam. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini tidak satu macam, bineka tunggal ika. Beragam ini adalah banyak ya kepala, banyak pendapat. Dari mulai ada keragaman hitam putih, biru hitam, abu-abu ya. Kemudian apalagi abu-abu itu abu muda ya, putih-putih, dan semuanya adalah kita sama di antara kita. Ini kita dalam rangka membuktikan keseragaman persatuan di antara warga Akmala Sabila. Semoga tetap jaya Akmala Sabila. Kalau saya bilang Yayasan Akmala Sabila jaya, jaya, sukses. Oke, 3 kali ya. Kalau yang pertama jaya, jaya. Yang kedua jaya juga jaya. Terakhir sukses. Akmala Sabila jaya, jaya. Akmala Sabila jaya, jaya. Akmala Sabila sukses. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.